Kata Ustadz apa Kiai boleh. Ya nggak apa-apa kata dia. Kata gue nggak boleh. Kok gitu? Yang gue SD Impres bukan Kiai. Lebih kejam lagi. Jadi kalau Kiai Ustadz tahajud jam berapa? 3:30 boleh. Jam 3 boleh. Kalau di RDI kagak boleh. Jam berapa? Jam 00. Dasarnya apa? Surat Al-Muzammil. Coba lo terangin. Jadi, kenapa mesti tahajud jam 00? Pak Haji ngajarin kita untuk bangun jam 00, mandi, sholat tahajud, langsung baca Al-Quran, itu mendasarkan pada surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Dipanggil kita oleh Allah, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Jadi nggak boleh santai-santai kita di tengah malam. Kenapa? Karena dipanggil oleh Allah. Bangun. Bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun untuk sholat malam walaupun hanya sedikit. Kapan bangunnya? Dijawab oleh Allah di ayat yang ketiga. Nisfahu. Nisfu pertengahan. Seperdua. Seperduanya apa? Seperduanya malam. Seperduanya malam. Harus tepat Allah. Enggak. Nisfahu awingkus minhu qalila. Tengah-tengahnya malam atau kurang sedikit darinya. Jadi kurang bangunnya boleh. Kalau lebih boleh enggak? Dijawab langsung juga oleh Allah. Auzid alaihi. Atau lebih sedikit darinya. Sedikit loh ya. Jam 3. Jam 00 lewat seperempat. Banyak itu. Berarti lebihnya banyak. Sedikit jam 12. Sedikit. Seperti halnya waktu duhur. Itu kan jam 12. Kadang jam 12 kurang seperempat. Kadang jam 12 seperempat. Seperti itu aja. Duhur itu tengah hari kan. Tapi kadang kurang. Kadang lebih. Pasti begitu. Maka sama. Tengah malamnya juga sama. Terus disuruh apa? Sholat. Kapan sholatnya? Setelah jam 00. Nisfu lail. Ada nisfu Sya'ban. 12 ya itu. 12 ke 1 itu sholat. Terus disuruh apa lanjutannya? Jadi satu kesatuan rangkaian. Warotilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan runtut, dengan lancar. Runtut itu salah satu maknanya jangan dipilih-pilih. Kita kan milih Yasin doang. Kadang Waqiah doang kalau Jumat. Iya. Nggak boleh. Jadi baca dari juz 1 sampai juz 30, khatam, ulangi juz 1 sampai 30. Pertama kita khatam sebulan. Karena sehari baru one day one juz. Biasakan dulu. Besok periode berikutnya bisa sehari 2 juz. 15 hari khatam. Periode berikutnya bisa 10 hari khatam. Periode berikutnya bisa 8 hari. Bisa 6 hari. Bisa 5 hari. Bisa 4 hari. Bisa 3 hari tercapai. Mikirnya begitu, jangan sudah kebebanan dulu. Nggak mungkin, nggak bisa 12 juz. Tapi belum dicoba, sudah ngeblok dulu, sudah divonis dulu, nggak bisa. Itu dasarnya kita jam 00 bangun. Kenapa harus malam bangun? Karena kata Allah, bangun malam itu menjadikan jiwa kita jadi kuat. Mengisi jiwa dengan kuat. Bangun malam. Dan ini yang lebih dahsyat lagi. Wa aqwam. Dan kuat. Aqwam itu artinya kuat, kokoh, manjur, tajam. Apanya yang tajam? Apanya yang mantap? Kila. Ucap pannya. Apalagi dia pengacara. Lo ngomong apa jadi duit bos. Lo ngomong apa pegangnya corporate. Udah gak megang pribadi lagi. Jadi lo megang corporate. Corporate kayak gimana sih Pak Haji? Ya itu kayak jam sostek corporate. BRI corporate.
Mandiri, korporat. Tidak harus nunggu kasus. Gak usah, pokoknya udah dibayar. Kan ada kasus gak ada kasus dibayar. Seperti itu Pak Haji, setuju. Kedua nih bos, anggap aja lo sekarang ibarat orang sakit. Nih amit-amit yang baik jangan sampai. Kalau lo ngerokok, anggap aja lagi penyakit paru-paru. Kata dokter minumnya sehari 4 kali ya. Lo minumnya sehari sekali. Kira-kira tambah parah gak? Tambah parah. Sekarang kita lagi butuh hajat ekstrim. Ya lo paksain dong. Sehari 9 kali. Misalkan minum obat sehari 9 kali. Kumur-kumurnya 9 kali. Ya lo mesti 9-nya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sedekah subuh gak boleh bolong. Sedekah Jumat Barokah gak boleh bolong. Sholat Badiah Qobliyah gak boleh bolong. Sholat tobat gak boleh bolong. Begitu. Biar paru-paru lo sembuh. Kalau udah sembuh, lo udah gak usah sholat lagi. Ngapain sholat? Orang udah sembuh. Iya betul. Ntar sakit lagi, datang lagi ke RDAY ketemu gue lagi, siap dan begitu. Ini kan enggak, merasa dia udah terkabul, arogan, merasa dia terkabul, ninggalin gurunya, nggak bisa, pasti nyungsep loh, pasti nyungsep. Kok gitu? Lah kan banyak contohnya. Janganlah. Terus minum obat terus sehari 4 kali. Terus minum obat sehari 4 kali. Jadi lo sehat sampai tua. Kapan Pak Haji? Ya nanti pulang dari sini lo paksain. Gua harus bangun jam 00 senyum. Tapi itu dikeluarin dulu hodamnya yang ada di badan lo. Kelebihannya kita privat nih. Kalau kita privat, kita tahu isi hati lo ada apanya. Tapi kalau nggak privat nggak bisa. Oh nggak bisa Haji? Kan banyak pada itu orangnya pada banyak, nggak bisa kita lihat satu-satu. Tapi kalau privat kelihatan, nah keluarin. Daripada lo meraktekin ikut seminar ini, ikut pencerahan ini, percuma. Yang masuk dimakan sama dia, ya betul bos. Betul, Haji. Nah mendingan lo keluarin. Untung lo privat, jadi ya udah keluarin dulu sampai alat kelamin lo gatal. Gatal ulangi lagi. Nah baru udah praktekin ilmu RDAY. Kayak jempol 2. Jempol 2. Pak Haji contohnya kalau masih ada di badan gua apa sih Pak Haji? Salah satunya lo dengerin pencerahan. Lo dengerin motivasi. Lo datang di acara itu. Tapi setelah pulang gak ada hasil. Kok gak ada hasil? Karena kan kuping lo ditutup sama setannya itu. Sepertinya lo hadir, datang, bayar, ikut pencerahan. Misalkan bayar berapa? 2 juta. Lo ikut pencerahan. Pengen kaya raya, bayar 2 juta. Tapi pulang gak ada hasil. Kok gak ada hasil? Karena kan gak dideteksi kalau badan lo ada jinnya. Lo pulang aja. Tapi gak ada perubahan. Jadi gimana caranya? Keluarin tuh jinnya dulu. Keluarin hodamnya. Keluarin setannya. Jadi kita sendiri. Kalau sekarang kan enggak. Pada saat lo mau sholat, setannya bikin ngantuk. Pada saat baca Quran, bikin lelah. Di saat bangun jam 00, kebablasan. Jadi setan banyak 1000 cara. Betul? Biar gimana caranya lo makin jauh dari Allah. Nah kita kuret dulu deh tuh. Mumpung lo privat, ketahuan di badan lo ada hodamnya. Kenapa? Karena kan motor cicilan, mobil cicilan, rumah cicilan. Ngantuk kalau sholat. Hah? Ngantuk. Nah, Dan itu kan kerjaannya setan bos. Dia gelayutan di mata lo, ya betul? Gitu. Saya paksa aja. Paksa. Ini aja bos, tamu gue nih bos yang dari Jombang. Dia maksain sedekah 10 juta. Paksain sedekah 10 juta. Paksain kemarin di Hotel Mega. Nggak taunya semuanya diganti sama Allah. Wasilahnya lewat gue pribadi. Coba kalau gue nggak ganti. Mungkin kita nggak masuk kali 2 miliar. Kok nggak masuk Ji? Ya kagak ada pengorbanannya lu. Oh iya bener juga. Jadi kita mesti legowo. Setuju. Legowo. Tanpa harus proses. Banyak loh bos kayak tamu-tamu RDAY. Pak Haji, saya kan harusnya hari ini ada uang masuk nih. Misalkan 4 miliar. Tapi kendalanya ini. Praktekin dulu aja ini dulu. Tenang aja udah pasti masuk dah. Gitu.
Karena kita 2 miliar kan nggak kerja. Kerja gak gue tadi? Boro-boro kerja. Yang ada kita malah makan bakso. Makan bakso kan lu? Kemarin? Makan bakso. Bertiga sama Denny. Nggak kerja gue kemarin, boro-boro kerja. Pulang aja. Tapi tadi barusan 2 miliar. Padahal duitnya belum gue serahin loh. Ntar panggil tuh namanya si itu. Endang, orang Jombang. Endang namanya orang Jombang. Apa yang gue berani bayar dia bos? Karena gue tanya, lo nonton YouTube RDAY udah berapa lama? 3 minggu. Gue praktekin ilmu RDAY. Apa yang lo praktekin? Kuping gue robek. Dari 16 tahun yang lalu kuping gue robek, nggak bisa sembuh kata dokter. Gue praktekin ilmu RDAY, celana dalam gue taruh di kepala, baru 3 minggu sembuh total. Salut gue dong bos. Wow, pedagang cilok nekat sedekah 10 juta. Jauh-jauh naik mobil 1.400.000 berdua sama anaknya. Udah gitu naik dari Jombang ke Jogja 500 plus HP-nya Vivo hilang. Gue ganti, saya bilang. Bos ganti bos, besok kasih Vivo yang bagus, ini ganti. Tamu gue ngebel. Ji, lagi ngapain? Ini gue lagi senjata makan tuan. Maksudnya senjata makan tuan, ada tamu gue dari Jombang. Masa gue berani menggantiin uang privat dia 10 juta, sedekah 10 juta. Semuanya gue ganti. Enggak lah, enggak ada. Gue habis cair. Gue ganti duit lo 22 miliar. Wah. Nah gue maunya lo kayak begitu bos. Dapat pasien corporate. Gue gak mau yang pribadi, gak mau. Gue maunya corporate. Saya lagi nangani 2 ini. Saya lagi nangani di Surabaya dan Bali. Itu pembeli sudah ada. Cuma pengurusan anunya ribet banget. Lah kan lo belum keluarin hodamnya. Entah kalau lo meraktekin ilmu RDAY, kan enaknya lo privat ketahuan kalau di badan lo ada isinya. Kan nanti lo keluarin. Nanti kalau udah keluarin, lo kerjain, nanti lo privat lagi minta sama depan. Gue mau privatnya yang 10 juta, yang khusus. Gak mau yang privat 2 juta, rombongan gak mau. Gue mau privat yang 10 juta. Nanti kita ngobrol, nanti gue tata lagi. Gue maunya bos, lo sebulan cair 10 miliar. Harus 10 miliar setiap bulan. Lo cerita tamu RDAY privat yang ke-9 cair 4 miliar. Lo cerita tamu RDAY yang privat udah 9 kali 10 juta cair 4 miliar. Jadi hajatnya satu bertahap terkabul semuanya. Puncaknya privat yang kemarin. Yang pertama yang jelas jabatan. Jadi kepala sekolah ke tempat yang lebih dekat dari rumahnya, kabul. Anaknya sakit kanker, sembuh. Suaminya yang keras jadi lembut. Terus hajat untuk tanah yang seluas 2.300 meter di pinggir jalan utama, kabul tanpa bayar, tanpa nyicil, dikasih. Apa yang dia lakukan? Terus konsul terus ke Pak Haji sampai yang kemarin itu yang ke-9. Sebetulnya yang ke-7 itu sudah mulai ada proses. Tapi karena belum suratnya tuntas, maka belum berani bilang ke Pak Haji. Baru kemarin itu dia sampaikan. Alhamdulillah Pak Haji, tanah yang dulu diajari Pak Haji untuk duduk sini. Yang diajari Pak Haji untuk bisa sini, jadi milik saya, itu bisa terkabul tanpa harus bayar.